Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan langkah-langkah pengujian dengan aplikasi SPSS. Ada beberapa langkah-langkah. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Widya Hartawan dengan NIM 64221534. Oke, langkah yang pertama adalah memasukkan data dari data Excel ke SPSS. Nah, di sini kita udah punya data-datanya nih. Dari X1-nya tentang motivasi, X2-nya adalah lingkungan kerja, dan Y-nya adalah kepuasan. Pertama-tama, langsung nih, kita langsung buka ke SPSS-nya. Nah, kalau udah dibuka SPSS-nya, kita buka nih ke variabel view. Dan di pojok kiri bawah, kita tulis variabel-variabelnya dari X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 sampai ke X1.8. Lalu lakukan cara yang sama sampai ke variabel Y. Nah, kalau udah semua, udah deh. Kita balik lagi ke Excel-nya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke Excel-nya, kita copy data yang kita punya ini dan masukkan ke SPSS-nya. Kita copy. Balik lagi ke SPSS-nya. Oke, terus kalau misalkan udah begini, kita paste yang tadi kita copy tadi ke data view. Nah, udah keluar deh data-data yang tadi kita copy. Dilihat sampai ke bawah. Kalau misalkan ada yang masih bolong, tandanya itu ada yang salah ya guys. Sudah. Itu adalah step 1 dari pemasukan data Excel ke SPSS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Zauhara Syafar dengan NIM 64221314. Oke, di sini saya akan mengasih tutorial cara mengerjakan uji validitas dan uji reliabilitas melalui SPSS. Nah, di sini ada data view. Data view ini didapatkan dari hasil kuesioner yang sudah diolah dari Excel. Selanjutnya ditaruh di SPSS ini. Nah, selanjutnya kita ke variabel view. Nah, untuk mencari uji validitas, kita pergi ke Analyze, lalu ke Correlate, lalu ke Bivariate. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel keseluruhannya ke kolom variabel yang kanan. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini keluar hasil output dari uji validitas. Kita lihat pada total X1, yang dimana hasilnya itu 0,852, menunjukkan R hitung lebih besar daripada R tabel. R tabelnya itu 0,2404. Dan signifikannya 0,000 yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya pada total X2 juga R hitung menandakan lebih besar daripada R tabel. 0,783 lebih besar daripada 0,2404. Sedangkan signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05.
Lalu pada total Y, R hitung juga menandakan lebih besar daripada R tabel, sedangkan signifikannya juga lebih kecil daripada 0,05. Selanjutnya kita mencari uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas, kita ubah kolom desimal ini menjadi 0, seluruhnya. Lalu pada measure-nya sebentar, maaf. Kita ubah menjadi 0 dulu semuanya. Nah, pada kolom measure-nya ini kita ubah dari nominal menjadi scale. Nah, kalau udah menjadi scale, lalu kita pergi ke analyze, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Nah, pada di sini kita masukkan variabel x1.1, pindahkan ke kolom item sebelah kanan. Karena di sini kita ingin mencarinya satu persatu variabelnya, kita masukkannya per variabel dulu. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini menunjukkan Convex alpha pada variabel x1 yaitu 0,949 yang dimana lebih besar daripada 0,80. Menandakan artinya x1 ini rally. Lalu selanjutnya kita mencari variabel x2-nya. Dari x2.1 sampai x2.8 kita pindahkan ke kolom item sini. Nah, di sini pada Convex alpha x2 0,963 yang dimana lebih besar daripada 0,80. Maka pada variabel x2 juga dapat dikatakan rally. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari variabel y. Variabel y kita pindahkan ke kolom item sini, lalu kita pencet OK. Nah, pada variabel y menunjukkan home base alpha 0,915 yang dimana lebih besar juga dari 0,80. Oke, segitu saja video tutorial SPSS untuk mencari uji validitas dan uji reliabilitas dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Wardaniati dengan NIM 6421526. Hari ini saya akan melakukan uji normalitas dan uji heterodeskedastisitas di SPSS. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas ppplot. Yang pertama kita kepencet analis, habis itu ke regression dan ke linear. Yang pertama total variabel x1 ini kita masukkan ke independen dan variabel x2 ini kita masukkan ke independen. Yang terakhir variabel y ini kita masukkan ke dependen. Selanjutnya kita pencet plot dan JRSID ini kita masukkan ke Y dan JPRD ini kita masukkan ke X. Dan kita centang di normal probability plot dan continue. Habis itu kita pencet OK. Ini merupakan hasil dari uji normal ppplot of regression. Jika titik-titik ini mendekati atau tidak jauh dari garis diagonal, maka terdapat ini bisa disebut normal. Selanjutnya saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita klik analyze, habis itu kita klik regression dan ke linear. Caranya sama kayak tadi ya. Habis itu kita lakukan plots dan ini sudah kita continue dan pencet OK. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. Jika titik-titik ini terdapat pola ataupun garis, maka itu terdapat heteroskedastisitas. Dari uji yang kita lakukan ini tidak terdapat pola ataupun garis, maka di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Pertama-tama kita cari dulu nilai residualnya ya. Yang pertama itu kita klik analyze, regression, linear.
Dan yang kita pencet ini save ya. Kita pencet save, habis itu kita centang di unstandardized ini. Habis itu kita ketik continue dan oke. Habis itu sudah selesai. Sudah terdapat nilai residual ini ya. Nah, selanjutnya itu kita klik analyze, klik non parametric test dan legacy dialog. Kita lanjut ke one sample cosmograph minor. Nah, habis itu kita masukkan nilai residual ini ke standardized ini, kita masukkan ke bagian kanan ini dan kita centang di bagian normal. Habis itu kita pencet OK dan nah, ini merupakan one sample cosmograph minor dengan nilai SIG yaitu 0,058. Dengan hasil nilai SIG ini, kita sudah bisa melebihi batas nilai SIG yaitu 0,05. Maka residual dengan model regresi berdistribusi normal dan memenuhi nilai asumsi normalitas. Sekian untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai. Berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Erlianti dengan NIM 64221067. Saya akan melakukan uji multikolomeritas dan uji regresi linier berganda di SPSS. Yang pertama, saya akan melakukan uji multikolomeritas. Di sini sudah ada data dari hasil kuesioner. Yang pertama, klik Analyze, kemudian cari Regression. Di bagian Regression ini, klik Linear. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian, motivasi X1-nya ini kita taruh di kolom independen. Dan lingkungan X2-nya ini juga ditaruh di kolom independen. Terus, kepuasan kerjanya yaitu Y, ini kita taruh di kolom dependen. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian klik statistik. Lalu pada bagian collinearity diagnosis ini, kita klik, kita centang. Lalu continue, klik OK. Bisa kita lihat pada tabel coefficients. Dilihat dari tabel coefficients ini, kita lihat di bagian tolerance dan PIV ini. Yang pertama kita lihat di tolerance terlebih dahulu, di mana dua variabel motivasi X1 dan lingkungan X2 itu sama-sama mempunyai nilai sebesar 0,177. Di mana 0,177 ini lebih besar dari batas minimumnya yaitu 0,10. Bisa diartikan ini tidak terjadi multikoloneritas. Kemudian kita lihat pada bagian PIV ini. Motivasi X1 dan lingkungan kerja X2 itu juga sama-sama memiliki nilai sebesar 5,663, di mana 5,663 ini lebih kecil dari batas maksimumnya yaitu 10. Bisa diartikan juga ini tidak terjadi multikoloneritas. Selanjutnya yang kedua, saya akan melakukan uji regresi linier berganda. Di sini juga sudah ada data dari hasil kuesionernya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu cari Regression. Di bagian Regression ini, klik
linear. Nah, sama seperti kayak uji multikolonialitas sebelumnya, di mana motivasi X1 dan lingkungan X2 ini dimasukin ke kolom independen dan kepuasan kerja dimasukin ke kolom dependen. Seperti ini ya. Lalu klik statistik. Di bagian collinearity diagnosis ini kita klik dan nggak kita centang ya. Terus klik continue, lalu klik OK. Bisa dilihat dari tabel koefisiennya juga. Di sini di tabel koefisiennya ini nilai kita lihat di bagian yang ini, yang B ini. Berdasarkan tabel ini, nilai konstannya itu kan 3,374, yaitu jika variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependennya akan turun sebesar 3,374. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarodara Saputri dengan NIM 64221258. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji hipotesis T. Berdasarkan hasil uji ANOVA diperoleh F hitung itu sebesar 106,094 dengan nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan kerja. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,14 dengan DF1-nya itu sebesar 2 dan DF2-nya itu sama dengan 64, maka F hitung 106,094 lebih besar daripada 3,14, yaitu F tabel. Ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang menunjukkan bahwa model regresi yang dibentuk berdasarkan variabel independen motivasi kerja dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas dapat dalam penelitian ini berkontribusi secara bersama-sama dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji T, variabel motivasi kerja memiliki T hitung sebesar 4,998 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung lebih besar daripada T tabel 1,997, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sebaliknya, variabel lingkungan kerja memiliki T hitung sebesar 1,2115 dengan nilai signifikansi sebesar 0,229. Karena nilai signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05 dan T hitung lebih kecil daripada T tabel 1,997, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Untuk koefisien determinasi, berdasarkan hasil analisis tabel model summary, diperoleh nilai R-square sebesar 0,768. Yang ini menunjukkan bahwa sebesar 76,8% itu variasi yang terjadi pada variabel dependen kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh dua variabel independen, yaitu motivasi dan lingkungan kerja. Sementara sisanya sebesar 23,2% dijelaskan oleh faktor lain dari luar model.
nilai adjusted R-square sebesar 0,761 menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model yang tetap tinggi dan mengidentifikasikan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nilai standar error of the estimate sebesar 2,765 mengidentifikasikan besar rata-rata kesalahan prediksi dan model terhadap nilai sebenarnya. Terima kasih.